Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, di sini ada satu informasi terkini Bapak Ibu, yaitu Menpan RB curhat honorer membludak karena banyak orang titipan. Nah, benar atau tidak banyak orang titipan dalam keadaan honorer yang semakin lama semakin membludak ini? Tentunya ini suatu informasi yang perlu kita ketahui. Kira-kira apa dan bagaimana terkait dengan para honorer titipan ini. Nah, tentunya kalau ini sudah ketahuan bahwa honorer itu banyak yang titipan, tentunya nanti pada proses pengangkatan menjadi aparatur sipil negara itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, untuk hal itu simak terus informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jakarta, CNN Indonesia mencatat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan ada fenomena pegawai titipan yang membuat tenaga honorer di kementerian atau lembaga sangat membludak. Nah, tentunya ini suatu hal yang wajar diungkap karena memang terdapat berbagai informasi dan mungkin sudah melakukan satu survei terkait dengan keberadaan para honorer di instansi pemerintah, baik pusat maupun instansi pemerintah daerah. Buktinya bahwa ada temuan-temuan terkait dengan pendataan honorer. Di sini disampaikan oleh Menpan RB bahwa honorer titipan itu sudah banyak. Jadi itulah yang akan menjadi fenomena yang perlu dibahas oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, tentunya juga mungkin informasinya ini terkait dengan laporan yang telah dibuka secara online oleh Komisi 2 DPR RI, di mana terkait dengan kasus-kasus tentang honorer, termasuk pendataan honorer, itu bisa dilaporkan secara online. Sehingga panitia kerja RUASN bekerja untuk hal tersebut juga untuk mengkajinya. Yang jelasnya di sini itulah yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa ada banyak pegawai titipan sehingga para honorer di kementerian atau lembaga itu membludak. Menteri Anas menyampaikan satu cerita terkait dengan pengalaman yang ia temukan saat menjadi Bupati Banyuwangi 2 periode, yakni pada tahun 2010 hingga 2015 pada periode pertama dan 2016 hingga 2021 periode kedua. Artinya sudah menjadi Bupati Banyuwangi selama kurang lebih 10 tahun. Menurutnya, fenomena titip menitip adalah godaan bagi para pemimpin daerah. Bapak Ibu Bupati, kalau menerima terus pegawai titipan, apalagi jabatan kita ini jabatan politik, baru duduk, orang sudah datang, ada ponakan, tetangga, saudara, hei, apa gunanya kau jadi bupati kalau tetanggamu nggak bisa kamu bantu? Itu godaan-godaan. Katanya saat meresmikan 14 mal pelayanan publik di kantornya di Jakarta pada hari Selasa, di Jakarta Selatan pada hari Kamis, 13 Juli 2023 baru-baru ini. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang perlu dipikirkan Bapak Ibu ya, terkait dengan apa yang telah diungkapkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait dengan fenomena para pegawai titipan di kementerian atau lembaga, di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi, ini adalah suatu hal yang perlu diperbaiki.
Hei, apa gunanya kau jadi sekda, sekretaris daerah? Ini untuk para sekda. Kalau adik mamamu pun nggak bisa kamu bantu. Yang gini-gini nih, akhirnya satu tambah satu, akhirnya 50 orang dengar. Titip semua, sambungnya. Nah tentunya, ini adalah suatu hal yang perlu dihindari sebenarnya. Tetapi mungkin ini adalah satu petugas berat pemerintah untuk menuntaskan hal ini. Menteri Anas menegaskan, dirinya tak pernah sekalipun memasukkan pegawai titipan selama 10 tahun menjadi orang nomor satu di Banyuwangi. Ia tak keberatan jika ada yang mengecek langsung terkait dengan ucapannya itu, karena memang itulah faktanya menurut Menpan RB selama jadi Bupati Banyuwangi 2 periode. Karena sekali Bupati titip, ditunggu saja, meski direkturnya bilang, jangan bilang-bilang ya, ini titipan Bupati. Nanti ketemu DPR, jangan bilang-bilang ya, ini titipan Bupati. Akhirnya, semua orang nitip, tegas Anas. Meski begitu, ia mengakui sempat membuat kesalahan selama menjadi Bupati Banyuwangi, yaitu tidak terlalu mengontrol jumlah tenaga honorer di instansinya. Ia luput mengecek di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD berapa tenaga honorer yang dibutuhkan untuk membantu peningkatan kinerja. Honorer akhirnya melimpah, tidak terkontrol. Ya kan kadang honorernya nggak ada, tapi di kegiatannya banyak. Maka begitu didata jumlahnya ribuan bebernya. Nah tentunya itu adalah faktor yang membuat para honorer sangat membludak pada saat pendataan yang telah dilakukan oleh BKN pada tahun 2022 yang lalu melalui aplikasi pendataan honorer di aplikasi BKN, dan inilah yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan kasus honorer di tahun 2023 tahun ini menjelang hebohnya informasi penghapusan dan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Beruntung saat itu dirinya mendapatkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, yang mengingatkan bahwa tidak boleh ada lagi tenaga honorer. Surat yang diteruskan dari Sekda Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepadanya itulah yang menjadi acuan evaluasi honorer. Pada akhirnya, meski ada usulan honorer dari tokoh tertentu hingga DPR, Menteri Anas menolak dengan berpedoman pada surat tersebut. Bahkan, seluruh tenaga honorer di instansinya saat itu dites ulang menggunakan sistem komputer assisted test atau sistem tes CAT. Jadi itulah yang dilakukan oleh Menteri Anas untuk mengetes para honorer yang ada pada saat itu. Pemerintah memutuskan menghapus tenaga honorer. Kebijakan ini diteken saat mendiang Cahyokumolo masih menjabat sebagai Menpan RB. Rincian keputusan penghapusan honorer itu tertuang dalam surat Menteri PAN RB perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan surat edaran bernomor B-165 M.SM.02.03 tertanggal 31 Mei 2022 yang lalu. Jadi kini muncul wacana pegawai negeri sipil PNS part-time untuk menggantikan para honorer. Para PNS pada waktu itu akan masuk dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana detailnya masih dibahas dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Semoga saja RUU ASN disahkan dalam waktu yang dekat, sehingga para honorer bisa tertampung menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang dicita-citakan dan diprogramkan sebelumnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan herannya Menpan RB terkait dengan jumlah honorer yang sangat membludak. Kemudian hubungannya dengan surat edaran yang telah diterbitkan pada tahun 2022 sebagaimana pada saat memimpin Menpan RB yaitu Cahyokumolo dengan nomor surat edaran B-165 tahun 2022 tepatnya tertanggal 31 Mei 2022, maka itulah pedoman bagi Menteri Anas untuk tidak merekrut para pegawai honorer pada saat memimpin Banyuwangi selama 2 periode. Nah, untuk itu Bapak Ibu, terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara,
yang mana dihebohkan adanya pengangkatan honor menjadi PNS part-time yang telah disisipkan dalam RUU ASN, semoga semua apa yang diimpikan oleh honorer bisa tercapai dengan sahnya RUU ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.